Hey guys, selamat datang di episode Jesus Invites. Yuk kita dengerin. Hai, welcome back guys di podcast Jesus Invites. Gue seneng banget nih teman-teman diberikan kesempatan untuk bisa berbagi buat teman-teman semua di podcast Jesus Invite episode yang ketiga. Kalau teman-teman udah pada ngikutin dari awal, pasti tahu nih di topik pertama atau episode pertama kita udah bahas tentang apa? Yaitu tentang arti hidup atau meaning of life. Dan yang kedua kita bahas tentang kasih Tuhan. Dua topik yang menarik menurut gue. Karena di awal dikasih tahu nih, apa sih yang menjadi arti hidup kita. Jadi bukan sesuatu yang sementara ya, yang hanya di dunia ini ya. Seperti kesuksesan, mencapai apa yang kita mau ya, masa depan kita. Bukan teman-teman. Karena itu semua sifatnya hanya sementara. Tetapi memiliki arti hidup yang sampai kepada kekekalan. Yaitu ketika kita ada saat ini, kita melayani Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Maka semuanya itu sampai kepada kekekalan. Nah itu arti hidup yang besar ya, yang benar-benar untuk membawa kita kepada keselamatan. Nah yang kedua kita bahas tentang kasih Tuhan. Gak ada pribadi yang bisa mengasihi kita seperti kasihnya Tuhan. Mungkin kita punya sahabat dekat, orang tua kita mengasihi kita, tapi ingat semua ada waktu dan masanya ya. Kita akan ada waktu juga akan meninggalkan kita. Tetapi kasih Tuhan ini setia dan sampai selama-lamanya. Bahkan ketika kita dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, kasih Tuhan ini ya, kasih Tuhan ini tetap untuk mengasihi kita ya. Jadi dua topik yang menarik. Nah, untuk episode yang ketiga kita akan bahas tentang sekarang saatnya. Apa sih maksudnya sekarang saatnya gitu kan? Pasti nanya gitu tuh. Apa sih maksudnya sekarang saatnya? Nih gue mau kasih tahu bahwa sekarang saatnya untuk memutuskan kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Kenapa harus sekarang? Kan kita masih muda. Ya pasti ada pertanyaan seperti itu. Kan banyak hal yang belum kita dapetin. Ya, teman-teman bilang, gue belum nyampe nih pada impian gue. Gue pengen jadi orang terkenal, jadi YouTuber dengan jutaan subscriber. Gue pengen menjadi selebgram ya, atau gue pengen terkenal, gue pengen kaya, gue pengen capai, gue jadi direktur, mungkin punya mimpi-mimpi seperti itu. Kenapa harus sekarang? Kalau sekarang gue memutuskan untuk ikut Tuhan, ya berarti hidup gue udah mulai terbatas dong. Ya, pasti teman-teman punya pikiran seperti itu, mulai terbatas. Ya, jadi, aduh jangan sekarang, jangan di masa muda ini dong, gue melayani Tuhan. Tunggulah setelah gue dapat apa yang gue mau. Nah, pertanyaannya nih buat teman-teman. Apakah teman-teman yakin teman-teman bisa sampai kepada tujuan teman-teman? Apakah teman-teman yakin teman-teman bisa dapat apa yang teman-teman inginkan? Ingat, hari esok gak ada yang tahu loh teman-teman, sampai mana batas kita atau kesempatan kita hidup ya. Apakah kita akan sampai kepada tujuan kita, ataukah ternyata kita punya waktu hanya tinggal 1 tahun ya, kita gak ada yang tahu teman-teman. Jadi jangan pernah menyanyiakan kesempatan dan waktu yang ada. Kalau sekarang teman-teman tahu ya, teman-teman dipanggil untuk melayani Tuhan, ambil kesempatan itu. Jangan pernah berpikir bahwa mengikut Tuhan itu, aduh keterbatasannya itu nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya harus kudus. Emang bener ya. Di sini gue mau bilang keterbatasan itu bukan keterbatasan untuk kebebasan hidup, tapi adalah keterbatasan untuk teman-teman tidak melakukan dosa. Dan sebenarnya ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena menolong teman-teman gitu kan, untuk teman-teman berjalan pada keselamatan ya, berjalan kepada keselamatan. Jadi keterbatasan untuk tidak melakukan dosa. Karena ketika mengikut Tuhan kita jadi tahu mana yang benar, mana yang enggak. Pasti pada bilang, ya orang dunia juga tahu kok membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Benar banget. Tapi kalau ya dipikir-pikir atau ya coba dah selidiki hati. Kalau udah tahu yang benar dan yang enggak, terus masih melakukan dosa, itu apa namanya gitu kan? Pasti apa? Karena kita masih bablasin gitu loh. Takut akan Tuhan kita tuh yang masih bisa ditimbang-timbang. Tetapi kalau teman-teman itu memutuskan untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka teman-teman jadi tahu bagaimana harus hidup. Bagaimana cara-cara teman untuk hidup ya. Bagaimana untuk berlaku, bersikap ya, berpikir. Semua teman-teman jadi tahu gitu. Ya mana yang benar, mana yang baik itu benar-benar dijalanin gitu loh.
mana yang enggak ya ditinggalkan. Karena pengertian akan ikut Tuhan itu ada. Jadi teman-teman, jangan ada penundaan untuk ikut Tuhan. Kalau ternyata kita cuma punya 1 tahun atau 2 tahun dan planning kita udah panjang banget untuk dunia ini, ya kapan kita melayani Tuhan? Kapan kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? So, kalau buat teman-teman yang sudah mendapatkan panggilan dalam hatinya, tahu bahwa dia dipanggil untuk melayani Tuhan, ambil kesempatan itu, ya, dan jalanilah kesempatan itu. Karena gue mau kasih tahu, kehidupan mengikut Tuhan itu menyenangkan, sangat menyenangkan dan indah. Karena kita nggak jalan sendirian teman-teman ya. Ya kita nggak jalan sendirian, tetapi ada Tuhan bersama dengan kita. Di dalam setiap langkah-langkah kita ada Tuhan bersama dengan kita. Jadi nggak kita asal berjalan, tapi ada tuntunan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan kasih tahu, wah kemana nih aku harus berjalan ya, mengambil keputusan. Tuhan sendiri akan memberi kita hikmat untuk kita tahu kemana jalan yang harus kita ambil. Jadi sebenarnya menguntungkan ikut Tuhan, bukan cuma menguntungkan dalam hal dituntun Tuhan ya teman-teman, tetapi ada satu kepastian bahwa ketika kita mengikut Tuhan, perjalanan kita mengikut Tuhan itu sampai kepada kekekalan. Bukan satu perjalanan yang cuma di dunia ini saja kita menikmatinya, tetapi sampai kepada kekekalan, yaitu apa? Keselamatan. Ya, sebenarnya kita sedang berjalan kepada apa? Bahwa kita kepada keselamatan ya. Jadi ini suatu perjalanan yang indah, perjalanan yang menyenangkan, gak berat sama sekali, gak berat. Apalagi kalau kita menjalaninya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, maka semuanya akan terasa ringan. Karena kita melayani orang yang kita kasihi, kita menjalani setiap kehendak daripada orang yang kita kasihi. Jadi nggak ada yang dirugikan di sini teman-teman, ya nggak ada yang dirugikan, malah kita yang mendapatkan untungnya, ya bersama dengan sahabat yang baik, bersama dengan pribadi yang mengasihi kita, bersama dengan pribadi yang udah mau berkorban dan mati bagi kita, ya. Jadi luar biasa perjalanan mengikut Tuhan. Jadi jangan lakukan penundaan. Kalau hari ini teman-teman udah tahu bahwa teman-teman harus melayani Tuhan, ambil. Walaupun teman-teman cuma dapatkan kesempatan 1 tahun 2 tahun, tetapi teman-teman udah memutuskan untuk 1 tahun dan 2 tahun ini untuk melayani Tuhan, maka ujungnya indah, yaitu apa? Tetap sampai kekekalan teman-teman ya. Nggak hanya 2 tahun ini aja teman-teman nikmati, tapi sampai dengan kekekalan. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau ya melayani Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan, ya terima Tuhan Yesus untuk tinggal dalam hati teman-teman ya. Supaya Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menuntun jalan hidup teman-teman. Ya, teman-teman nggak sendiri. Terima Tuhan Yesus untuk tinggal dalam hati teman-teman. Kalau teman-teman mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau berjalan bersama dengan Tuhan, mari teman-teman, gue mau doain teman-teman bisa ikutin doa gue kata per kata dengan iman dan yakin, menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan mengundang Tuhan untuk hidup di dalamnya. Ya, mari teman-teman bisa ikutin doa gue. Tuhan Yesus, aku datang padamu. Aku mengaku Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Ampunilah aku Tuhan. Masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi atas hidupku. Dan aku percaya aku menjadi anak Allah mulai saat ini, di dalam nama Yesus. Amin. Wah, senang banget ya teman-teman. Sekarang udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggal menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan. Nah, gue punya firman Tuhan buat teman-teman. Firman Tuhan ini bisa menguatkan teman-teman juga ya. Jadi bisa baca nih di Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Nah, gue baca ini buat teman-teman. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, jadi dari firman Tuhan ini jelas banget ketika teman-teman memutuskan untuk ikut Tuhan, ya, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberikan yang baik, ya, rencana-rencana yang indah yang sudah Tuhan siapkan buat kehidupan teman-teman.
maka teman-teman sendiri akan merasakan apa yang dulu teman-teman impi-impikan, tujuan hidup teman-teman yang hanya sementara itu bukan apa-apa ya, nggak ada arti apa-apa, bahkan dibilang dalam firman Tuhan hanya sampah ya, seperti kesuksesan masa depan nggak ada apa-apanya ya. Tapi mengikut Tuhan adalah satu jaminan yang pasti bahwa kita juga akan berjalan kepada kekekalan ya. Jadi ini suatu yang luar biasa kalau teman-teman bisa mengambil keputusan itu hari ini untuk mengikut Tuhan ya. Memang sekarang saatnya, mau kapan lagi, mau besok, ayo ikut dan nikmati perjalanan indah bersama dengan Tuhan ya teman-teman. Ya sampai sini ya sharing kita tentang sekarang saatnya untuk mengikut Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang masih pengen sharing-sharing ya, boleh banget bisa hubungi kita di kontak WhatsApp kita, ada di bio Instagram. Kalau teman-teman udah follow bisa lihat di bio, kalau belum bisa follow dulu nih, follow dulu di @zona_anak_Tuhan atau di fanpage PMPPK Nasional. Nah di situ ada tuh kontak kita by WhatsApp, atau bisa juga sih teman-teman bisa kontak by DM atau by inbox. Nah teman-teman bukan cuma itu ya, tapi kalau teman-teman yang masih mau denger podcast kita yang di episode 1 dan 2, bisa banget tinggal follow aja di Spotify Zona Anak Tuhan. Di sana ada podcast-podcast yang sebelumnya udah kita bahas ya, teman-teman bisa lihat di situ. Oke teman-teman, terima kasih ya udah dengerin podcast kita. Semoga teman-teman diberkati melalui podcast kita hari ini. Iya, bagi teman-teman yang merasa diberkati, bisa nih nanti kalau udah diposting teman-teman komen dan tag ke teman-teman yang lainnya atau keluarganya. Ya siapa aja gitu yang teman-teman pengen juga mereka tahu bahwa ini adalah waktunya untuk melayani Tuhan dan jangan ada penundaan. Ya bisa tag, mention nama mereka supaya mereka juga bisa mendapatkan apa yang seperti teman-teman dapatkan pada hari ini. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai berjumpa di next podcast Jesus Invite. See you.